Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Amin. Kembali kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar untuk kelas 6 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 SD Istiqomah Bandung. Nah, anak-anakku sekalian, kita kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Insya Allah kita akan bahas tentang qada dan qadar. Yang pertama, kita akan mengetahui apa artinya qada. Menurut bahasa, secara bahasa, bahwa qada itu adalah keputusan atau ketetapan. Qada menurut bahasa artinya adalah keputusan atau ketetapan. Sementara secara istilah arti qada itu adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak sebelum terjadinya sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Diulangi lagi, pengertian secara istilah, qada itu adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak sebelum terjadinya sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Nah, sedangkan pengertian qadar secara bahasa artinya ukuran atau ketentuan. Sedangkan secara istilah, qadar itu artinya ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Jadi, pengertian qadar secara bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Secara istilah, ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Ada ini firman Allah yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ini ada di Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Sekarang, apa contohnya qada dan qadar? Kita lihat bersama. Qada, contoh dari qada itu adalah kelahiran bayi, ya. Kemudian kalau ada kelahiran artinya nanti ada kematian. Itu juga termasuk qada dari Allah. Kemudian rezeki. Nah, rezeki yang diberikan Allah kepada manusia itu termasuk qada. Harus yakin kalau manusia lahir ke dunia ini beserta rezekinya, pasti ada rezekinya. Allah sudah menjamin rezeki untuk setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Kemudian jodohnya juga sudah ditentukan. Ada lagi contoh yang lain adalah musibah. Nah, musibah seperti terjadinya banjir, kemudian seperti sekarang ya, adanya wabah corona, itu juga termasuk qada dari Allah. Jadi kita tidak bisa mengelak dari hal itu, karena itu sudah
ditetapkan oleh Allah. Tinggal nanti kita bagaimana cara untuk mengatasinya agar bisa bertahan, bisa melewati musibah yang terjadi pada kita. Kemudian qadar. Contoh qadar. Qadar itu ukuran rezeki. Jadi setiap manusia berbeda ya. Nanti berbeda-beda tergantung dari usahanya setiap individu juga, setiap orang itu. Walaupun sudah ada jaminan dari Allah, tapi akan ada bedanya dengan usaha yang dilakukan oleh setiap manusia. Itu maksudnya dari ukuran rezeki. Kemudian ukuran turun hujan tiap daerah berbeda-beda. Nah, ini juga berbeda-beda ya ukuran turun hujan. Mungkin daerah di Bandung saja, antara Bandung Timur dan Bandung Tengah, Bandung Selatan, jadi ukuran turun hujannya itu berbeda-beda. Kemudian contoh yang lain tentang qadar adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam ke arah barat. Kemudian benda jatuh ke bawah. Benda itu jatuh, kalau jatuh pasti ke bawah. Seperti pesawat, kalau ada yang jatuh, ada kecelakaan ya. Seperti berita kemarin ada pesawat Sriwijaya yang jatuh, pasti ke bawah gitu ya. Jadi kalau jatuh ke bawah. Kemudian tanaman tumbuh ke atas. Nah, ini contoh dari qadar. Tanaman pasti tumbuhnya ke atas, nggak mungkin ke bawah tanah, pasti ke atas. Nah, kita sebut juga dengan sunatullah. Contoh tadi yang Bu Erna sebutkan, ukuran rezeki, ukuran turun hujan tiap daerah berbeda-beda, matahari terbit dari timur tenggelam ke arah barat, benda jatuh ke bawah, tanaman tumbuh ke atas. Nah, itu namanya kehendak Allah yang disebut dengan istilah sunatullah. Sekarang istilah dari qada dan qadar itu sama juga dengan sebutan takdir. Qada dan qadar bisa disebut juga dengan takdir. Takdir itu ada dua, ada yang namanya takdir mubrom. Takdir mubrom artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau misalkan ada yang merubah, itu tidak boleh. Jadi Allah sudah menentukan bayi ini lahir nanti berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian datangnya kematian, kita tidak tahu pastinya kematian itu akan datang menimpa kita. Tapi kita harus yakin bahwa kematian itu akan datang. Hanya Allah saja yang tahu kapan kematian itu akan datangnya. Nah, setiap orang mungkin berbeda ya. Yang harus kita yakini bahwa kematian itu ada, tapi tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Kemudian contoh yang lain, terjadinya hari kiamat. Ini juga termasuk takdir mubrom. Hari kiamat itu pasti akan terjadi, tapi tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan tepatnya hari kiamat itu akan datang. Tapi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Jadi tinggal kita siap-siap dari sekarang. Kalau kita sebagai orang muslim harus meyakini bahwa kematian, bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Makanya kita dari sekarang Allah berikan kehidupan di dunia itu untuk bersiap-siap, untuk beramal soleh, melakukan ibadah, untuk membantu orang lain. Jadi untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Hal-hal yang baik yang berguna untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Kemudian ada takdir mu'allaq.
Takdir mu'alaq itu artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan berdoa. Nah, takdir mu'alaq ini bisa dirubah oleh manusia dengan jalan usaha dan doa. Contohnya apa saja? Kita lihat. Contohnya, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila dia rajin belajar. Kalau rajin belajar sungguh-sungguh, insya Allah itu akan berubah, gitu ya. Karena ada usaha dari kita. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kemudian contoh yang lain, yang memiliki rezeki sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan bekerja keras. Nah, ini ada usaha dari kita, ada kemauan dari kita. Nah, insya Allah takdirnya akan berubah. Contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya. Yang pertama, kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah itu banyak ya. Sholat 5 waktu itu sudah pasti karena itu kewajiban kita. Tambah dengan sholat sunnah yang lain. Kemudian membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca saja, tapi harus tahu artinya apa. Pahamilah apa isi dari Al-Quran itu. Kemudian belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. Jadi bersungguh-sungguh artinya ya. Terus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Nah, sekarang kita lagi dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita terima ketetapan Allah dengan lapang dada. Tapi kita juga jangan hanya menerima saja, kita harus tetap berusaha untuk tetap melakukan hal-hal yang positif, melakukan aktivitas ya. Contohnya kita sebagai pelajar tetap harus belajar walaupun di rumah, dan insya Allah guru-guru di Istiqomah akan selalu membimbing kalian semuanya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai. Nah, ini ya, kalau ada video yang dibuat oleh guru, coba perhatikan, perhatikan penjelasannya. Kemudian baca bukunya. Kalau ada tugas segera kerjakan. Nanti jangan dilama-lamakan. Kalau dilama-lamakan nanti ada tugas malah jadi lupa. Kemudian selalu meningkatkan potensi diri. Ya, kita punya potensi apa saja, coba dikembangkan ya, sesuai dengan minat kita, kemudian kemampuan kita. Yang terakhir, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Setelah kita mengetahui pengertian qada dan qadar, kemudian contoh-contohnya, penjelasan yang lainnya tentang qada dan qadar, hikmahnya adalah untuk kita sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan ini, gitu ya. Harus bersungguh-sungguh, tidak hanya hidup saja. Hidup itu mau apa? Kan kita tujuannya nanti untuk masuk ke surga. Berarti harus apa? Harus melakukan ibadah yang baik, ibadah dengan sungguh-sungguh, melakukan hal-hal untuk kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri saja, tapi kebaikan untuk orang lain juga. Kemudian sabar menghadapi cobaan, ya insya Allah musibah yang sedang kita alami sekarang ini, pandemi ini insya Allah akan berlalu. Tinggal kita harus sabar dan berusaha untuk selalu menjaga kesehatan yang sudah diberikan arahan-arahan dari pemerintah, dari berbagai elemen ya. Contohnya seperti mencuci tangan, selalu hidup bersih, menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang baik, hidup sehat dengan berolahraga dan sebagainya. Dan satu lagi, kita harus sabar menghadapi cobaan ini. Kemudian senantiasa selalu berserah diri atau tawakal.
Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa. Nah, kita sudah berusaha, kemudian kita selalu berdoa. Akhirnya kalau sudah melakukan berserah diri kepada Allah, sudah berusaha, sudah berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah yang akan merubah, Allah yang akan menentukan. Itu adalah kuasanya Allah. Kita tinggal sabar, melakukan hal yang baik dan tawakal. Nah, itulah penjelasan dari Bu Erna tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, ada penugasan, silahkan isi latihan soal uji kemampuan yang ada di halaman 53 sampai 55 bagian A, B, dan C. Kerjakan, tulis jawabannya di buku tulis ya. Nanti bisa dikumpulkan. Demikian penjelasan dari Bu Erna, mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti, bisa lagi dibuka buku panduannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Demikian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.